Halo Lobster, selamat datang di Lobby Story. Kali ini kita akan membahas alur sebuah film yang berjudul The Roundup yang rilis pada tahun 2022. Film ini menceritakan aksi seorang detektif dalam menangkap seorang pembunuh berantai. Sebelum ke ceritanya, kita ingetin lagi buat kalian jangan lupa support kita dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Tanpa berlama-lama, ini dia The Roundup. Di awal film, terlihat sebuah mobil berhenti di suatu tempat. Terlihat dua orang pria yang sedang melakukan survei lokasi pembangunan sebuah tempat wisata. Nah, ini bernama Jong-hoon. Ia adalah salah satu buronan dari pemerintah Korea Selatan. Sedangkan ini adalah Choi. Choi adalah pembisnis dari Korea Selatan. Tak lama kemudian, datang sebuah mobil angkot berwarna putih dan diketahui itu adalah kelompok dari Jong-hoon. Mereka berencana melakukan negosiasi bisnis di tempat itu. Di dalam mobil, ada seorang pria yang bernama Kang Hae-sang. Kang Hae-sang adalah ketua dari Jong-hoon. Ia juga merupakan buronan dari pemerintah Korea Selatan. Kang Hae-sang meminta Choi Yong-gi untuk masuk ke dalam mobil untuk melakukan negosiasi bisnis mereka. Bukannya bernegosiasi, Choi Yong-gi malah dipukuli dan diculik. Di tempat lain, terlihat seorang pria yang sedang menodongkan pisau kepada seorang wanita. Kemudian datang Kapten John yang menanyakan keberadaan Detektif Ma. Gak lama kemudian, Detektif Ma pun datang dan langsung masuk ke dalam toko melalui pintu belakang. Bukannya hati-hati, dia malah gak sengaja nyenggol rak makanan. Hingga penjahat itu pun tahu. Tanpa berpikir panjang, Detektif Ma pun dengan santainya langsung meng-smackdown penjahat tersebut. Hingga akhirnya penjahat itu pun pingsan. Setelah kejadian itu, Detektif Ma masuk berita di koran, dan bukannya dipuji, dia malah dituduh melakukan penganiayaan. Untungnya, Detektif Ma tidak terlalu menanggapi berita tersebut. Setelah itu, datang Kapten John membawa surat penugasan untuk Detektif Ma. Detektif Ma ditugaskan untuk menjemput seorang buronan yang menyerahkan diri di kantor konsulat yang berada di Vietnam. Sesampainya di Vietnam, Detektif Ma dan Kapten John diperiksa dulu dan harus menunggu hingga dijemput oleh petugas kantor konsulat. Saat berada di kantor konsulat, Detektif Ma melihat banyak sekali kasus turis yang hilang di Vietnam, hingga mencapai 30.000 orang per bulannya. Di dalam ruang interogasi, ternyata yang menyerahkan diri adalah Jong-hoon. Jong-hoon merasa sangat menyesal telah melakukan kejahatan. Karena tidak puas dengan jawaban Jong-hoon, Detektif Ma pun menggunakan cara yang sedikit barbar agar Jong-hoon mau berkata jujur. Setelah merasa kesakitan, Jong-hoon pun memberitahu alasan yang sebenarnya kenapa ia menyerahkan dirinya, dan diketahui bahwa Jong-hoon merasa ketakutan karena telah menggoda pacar dari JD. Merasa tidak memiliki kewenangan di Vietnam, Kapten John memperingatkan Detektif Ma untuk tidak melakukan tindakan apapun karena penyelidikan dan penangkapan akan dianggap ilegal di sana. Tetapi bukan Detektif Ma namanya kalau tidak bertindak barbar. Ia dan Kapten John langsung mendatangi alamat yang diberikan Jong-hoon. Bukannya mengendap-endap karena terlalu kuat, Detektif Ma malah merusak gagang pintu di sana. Dan mereka pun langsung masuk ke dalam. Di dalam kamar, terlihat JD yang sudah mati. Setelah diperiksa, terlihat beberapa luka tusukan di lehernya, yang menandakan bahwa JD mati karena dibunuh. Karena merasa dibohongi, Detektif Ma mendatangi Jong-hoon kembali untuk mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya. Setelah diancam, Jong-hoon pun menceritakan kejadian yang sebenarnya. Dia menceritakan bahwa mereka menculik Choi Yong-gi, dan karena Choi Yong-gi mencoba kabur, akhirnya Kang Hae-sang membunuhnya. Setelah mendengar cerita tersebut, Detektif Ma langsung meminta alamat tempat Choi Yong-gi dikuburkan. Karena surat perintah baru bisa keluar 1 bulan, akhirnya Detektif Ma melakukan penyelidikan secara ilegal. Detektif Ma menerobos masuk ke tempat tersebut dan langsung mencari lokasi Choi Yong-gi dikuburkan. Setelah ditelusuri, ternyata ada 4 mayat yang ditemukan. Detektif Ma pun menelepon temannya untuk menanyakan tentang Kang Hae-sang, dan diketahui bahwa ada preman lokal juga bernama Raku yang sedang mencarinya.
Gak lama datang kapol setempat yang marah karena melakukan tindakan yang ilegal, dan kapol tersebut menyuruh mereka untuk kembali ke hotel. Kemudian mereka mendatangi sebuah kasino dan melihat banyak orang Korea di sana yang sedang melakukan perjudian. Detektif Ma pun memanggil seseorang untuk menanyakan keberadaan Roku. Penjaga di sana pun menghalangi Detektif Ma, yang membuat Detektif Ma terpaksa melakukan tindakan barbarnya. Dengan pukulan supernya, Detektif Ma mampu mengalahkan penjaga tersebut satu persatu. Raku pun keluar dengan sombongnya mencoba memukul Detektif Ma, tetapi dengan mudahnya diatasi oleh Detektif Ma. Setelah ditanya, ternyata Roku hanya dibayar untuk mencari Kang oleh beberapa tentara bayaran dari Korea. Dalam perjalanan, Detektif Ma menelpon timnya dan diberitahu jika Choi belum dilaporkan hilang, dan Detektif Ma pun menanyakan tentang latar belakang keluarga Choi, dan diketahui bahwa Choi adalah anak dari seorang rentenir yang didewa-dewakan di Korea, sehingga Detektif Ma menyimpulkan jika ayah dari Choi yang menyewa tentara bayaran untuk membunuh Kang. Di kediaman Kang, tentara bayaran itu masih menunggu hingga Kang kembali, tetapi Kang sudah menyadari jika ada yang menunggunya di dalam rumah. Kang pun mengelabui tentara bayaran itu dengan masuk ke dalam kamar mandi. Kang dan temannya pun dengan mudahnya dapat menghabisi para tentara bayaran tersebut. Kemudian datanglah Detektif Ma dan Kapten John, dan mereka melihat tentara bayaran tersebut yang sudah mati semua. Ternyata Kang masih ada di sana dan berhasil melukai bahu dari Kapten John. Detektif Ma pun berkelahi melawan dua orang sekaligus. Untungnya salah satu dari mereka dapat dilumpuhkan. Karena kejadian itu, Detektif Ma dan Kapten John harus dideportasi dari Vietnam. Untungnya teman dari Kang itu memberitahu jika Kang sudah melarikan diri ke Korea. Setelah sampai di Korea, Detektif Ma langsung mendatangi Chang Yiso, seorang penyalur tenaga kerja asing yang mengetahui tentang kapal apa saja yang datang dari Cina. Karena mencoba mengancam, Detektif Ma pun meremas biji keabadian milik Chang Yiso. Karena bijinya terancam, Chang Yiso memberitahu tentang Kapten Si Satu Mata yang mengetahui banyak hal tentang Cina. Setelah mendapatkan informasi, Detektif Ma kembali ke kantornya untuk memeriksa CCTV yang berada di pelabuhan. Pada rekaman CCTV tersebut, terlihat jika Kang sedang mencuri mobil dan pergi. Setelah berdiskusi panjang dengan Kapol, akhirnya Detektif Ma diberikan waktu seminggu untuk menyelesaikan kasus tersebut. Detektif Ma bersama timnya mendatangi pemakaman Choi Yong-gi. Setelah selesai, Detektif Ma langsung pergi menuju lokasi Kang membuang mobil curiannya. Sayangnya, Kang tidak meninggalkan jejak apapun yang membuat Detektif Ma sedikit kebingungan. Dan ternyata Kang berada di tempat pemakaman Choi Yong-gi untuk mendatangi ayah dari Choi. Untuk mempermudah, kita panggil saja Pak Choi. Karena belum pernah bertemu, Pak Choi tidak menyadari jika Kang mengikutinya hingga ke dalam lift. Di dalam lift, Kang berhasil membunuh penjaga Pak Choi dan langsung menculik Pak Choi. Melalui CCTV, Kim melihat Kang memasukkan Pak Choi ke dalam mobil dan Kim langsung berlari untuk mengejar mobil tersebut. Tapi sayangnya Kang berhasil kabur. Gak lama kemudian Kang mengirim video berisi rekaman Pak Choi yang sedang disiksa. Kemudian Kang meminta uang tebusan sebanyak 2 miliar won kepada istri Pak Choi. Istri Pak Choi pun meminta Detektif Ma untuk melakukan cara apapun untuk menyelamatkan suaminya. Dan mereka pun mulai menyusun strategi penangkapan Kang. Detektif Ma kembali menemui Chang Yiso untuk meminta bantuan dalam rencananya. Di suatu tempat, Kang bersama temannya sedang merencanakan pelarian menggunakan kapal laut. Mereka menghubungi Kapten Si Satu Mata untuk bernegosiasi. Keesokan harinya, semua tim melakukan persiapan untuk melakukan pertukaran. Chang Yiso bertugas sebagai supir untuk mengantar istri Pak Choi. Dan Detektif Ma bersama timnya bersiap melakukan penangkapan. Ternyata,
Kang sudah mengetahui semua rencana dari detektif Ma, dan dia mencoba mengecoh dengan menyuruh istri Pak Choi berputar balik beberapa kali. Sedangkan di persembunyiannya, Kang melihat Oh Dong Gyun yang sedang mencarinya. Di dalam gedung, Oh Dong Gyun melihat Pak Choi yang sedang terluka dan langsung membawanya. Ternyata itu hanyalah jebakan dan dia berhasil ditusuk beberapa kali oleh Kang. Untungnya anggota polisi cepat datang sehingga Kang pun terpaksa melarikan diri. Pengejaran pun berlanjut. Teman Kang telah mengetahui jika mereka dikejar oleh polisi dan mereka pun hampir saja tertangkap. Chang Yiso menyetir mobil masuk ke dalam parkiran mall. Di sana, Chang Yiso mengajak istri Pak Choi untuk turun melarikan diri. Tetapi Chang Yiso malah mencoba kabur membawa koper berisi uang tersebut. Sedangkan Kim terlihat hampir terbunuh oleh teman Kang. Untungnya Hong Su datang dan menyelamatkan Kim. Akhirnya salah satu dari teman Kang itu berhasil ditangkap. Di dalam mall, Jang Ki-chol berhasil menangkap istri Pak Choi. Untungnya detektif Ma cepat datang dan dengan mudah menghajar Jang Ki-chol hingga KO. Dan sekarang hanya tersisa Kang yang sedang mengejar Chang Yiso. Chang Yiso berhasil melarikan diri menggunakan taksi. Karena emosi, Kang pun menusuk dua petugas lalu lintas. Malamnya, Chang Yiso mencoba kabur melalui pelabuhan. Sayangnya usahanya gagal karena Kang mengetahui rencananya. Chang Yiso pun terpaksa kabur dan membiarkan uang tersebut dibawa oleh Kang. Setelah itu, Kang membawa uang tersebut naik ke dalam bus. Sesampainya di terowongan, detektif Ma sudah menunggunya. Ternyata itu semua adalah jebakan yang dibuat oleh detektif Ma bersama Chang Yiso. Di dalam bus, perkelahian pun tak bisa dihindari. Setelah perkelahian yang panjang dan sengit, akhirnya Kang bisa ditendang keluar bus. Karena masih melakukan perlawanan, Kang pun terpaksa harus mencicipi pukulan super dari detektif Ma.